Tayamum itu apa, Bu? Ganti untuk ada air. Ganti wudu. Tayamum itu dua tahuratun daruratun. Tayamum adalah toharoh yang dilakukan karena darurat. Ya, dua tahuratun daruratun. Tayamum adalah toharoh yang dilakukan secara darurat. Kenapa dilakukan secara darurat? Karena nggak ada air. Maka ketika nggak ada air, kita dibolehkan bertayamum. Kapan dibolehkan bertayamumnya? Ketika air yang kita mau pakai untuk berwudu atau mandi tidak ada atau tidak cukup, maka dibolehkan kita untuk bertayamum. Tayamum dilakukan kalau sudah masuk waktunya. Jadi kalau udah azan baru kita tayamum. Tidak sah orang bertayamum sebelum masuk waktu. Takutnya ketika sebelum masuk waktu kita tayamum, pas sudah masuk waktu ada air, maka tayamum dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Ya. Nah, tayamum ini badalan anil ghusli awil wudu'i. Tayamum adalah pengganti mandi atau wudu. Jadi ketika nggak ada air, maka wudu kita boleh diganti dengan tayamum. Ketika kita mau mandi janabah, nggak ada air, maka mandi kita boleh diganti dengan tayamum. Ya. Sekarang kita baca kitab kita, yajuzu tayammum 'anil hadasil asghar wal akbar. Boleh bertayamum dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi bukan cuma kita punya hadas kecil doang. Ketika kita punya hadas besar, kemudian gak ada air, maka dengan tayamum bisa membolehkan sholat. Tapi hadas kita belum terangkat. Jadi nanti ketika ada air, maka kita wajib mandi. Jadi tayamum itu membolehkan sholat karena kita punya hadas. Tapi hadasnya belum terangkat. Jadi ketika nanti ada air, maka kita ulang mandi hadasnya agar mengangkat hadas yang ada di dalam diri kita. Apa landasannya? Liqaulihi ta'ala wa in kuntum mardha. Ini dalam Al-Qur'an ya. Apabila kamu dalam keadaan sakit, ibu ada orang yang sakit, kalau kena air tambah bahaya. Atau ada orang yang luka di bagian tangannya, kalau kena air takut lukanya tambah parah. Maka atau misalnya kena air maka tampaknya tambah buruk, maka dibolehkan bertayamum apabila sakitnya itu membahayakan jika kena air. Au ala safarin, atau kamu sedang dalam perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan yang tidak dalam maksiat. Artinya perjalanan yang wajib atau perjalanan yang sunnah. Jangan karena kita dalam safar, dalam perjalanan, tapi perjalanan menuju maksiat. Kemudian karena kita merasa kita musafir, terus tidak ada air, kita wudhu. Nggak ada air, kita tayamum. Nggak boleh. Karena apa? Tayamum rukhsatun min rukhsatillah. Tayamum itu adalah rukhsah daripada rukhsahnya Allah. Fala tunatu bil ma'asi. Jangan dihubungkan dengan perbuatan maksiat. Ya. Kemudian apalagi auja'a ahadum minkum minal ghaib. Kamu sakit atau musafir atau kamu habis kembali dari tempat buang air kecil, ghaib. Aula mastumun nisa, atau kamu habis bersentuhan kulit sama yang bukan mahram. Kemudian apa? Falam tajidu ma'an, kemudian
Kemudian kita mau wudhu gak nemu air, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan apa? Dengan debu yang suci. Ya, jadi boleh tuh kalau kita sakit, takut kalau kena air tambah parah, atau kita sedang dalam perjalanan yang tidak ada air, atau kita habis dari kamar mandi tidak nemu air, atau kita habis bersentuhan kulit nggak ada air, maka fatayammamu, boleh kita bertayamum dengan syai dan thayyibah, dengan tanah yang suci. Ya, nggak boleh misalnya ada kotoran binatang yang kita anggap dia tanah, kita anggap dia seperti butiran debu gitu ya. Nggak taunya pas kita tahu itu adalah kotoran binatang, maka tidak boleh karena hukumnya najis, tidak suci ya. Jadi itu yang pertama, boleh kita bertayamum baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Landasan Qur'annya. Nah sekarang dalil dari hadis Nabinya, walima sahha an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ammar bin Yasir, beliau berkata, ajana betul fatama aku berjunub, kemudian fatama aku berguling-guling di atas tanah. Jadi sahabat lagi punya hadas besar, terus karena gak ada air dia mau tayamum, tapi tayamumnya fatama dia berguling-guling. Gimana fiturah di atas tanah? Fa'akhbartun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku menceritakan kepada Nabi tentang tadi yang kulakukan. Ya Rasulullah, aku berjunub, terus aku guling-guling di atas tanah supaya niat mandi hadas. Apa bu kata Nabi? Innama kana yakfika hakaza. Sesungguhnya adalah cukup bagimu seperti ini. Nabi nyontohin, nggak usah pakai berguling-guling di atas tanah, ya bu ya. Ntar yang ada badan kita makin apa? Kotor. Udah tahu nggak ada air, berguling di atas tanah ya. Kemudian Nabi menyebabkan hakaza. Wa daraba yadayhi 'alal ardi. Nabi nyontohin memukul kedua tangannya di atas tanah, di atas debu. Wa masaha wajhahu, kemudian dibasuh wajahnya. Wa kaffaihi, dan diusap tangannya, kedua tangannya kanan dan kiri. Kata Nabi cukup kayak begitu aja. Jadi ibu kalau misalnya punya hadas kecil atau punya hadas besar, maka tayamumnya sama. Ya, kita nggak punya wudhu, mau wudhu nggak ada, maka tayamumnya sama. Pertama kita tempel tangan kita, dipindahkan debu dari alasnya ke tangan kita. Jadi ibu nggak bisa tayamum langsung tempel itu muka ke tembok. Harus ada pemindahan debu dari alasnya ke tangan kita. Kemudian apa? Kita basuh ke wajah kita. Dorbatun lil wajhi, satu pukulan buat wajah, kemudian kita pukul lagi, dan satu pukulan buat tangan kita. Gimana kalau hadas besar? Sama. Kalau kita punya hadas besar pun sama, mandinya kayak begitu. Jadi nggak usah guling-gulingan di atas tanah, nggak usah guling-gulingan di atas debu. Nah, kalau kita bertayamum, maka boleh kita sholat. Sholatnya sah, tapi hadas besarnya masih ada. Maka nanti ketika ketemu air, ibu wajib hukumnya mandi hadas besar. Tapi sholatnya yang tadi sudah sah karena terangkat hadasnya dengan tayamum. Sampai sini paham ya? Kemudian yang kedua, wala yajuzu tayammum illa li faqdil ma'i. Dan tidak dibolehkan bertayamum kecuali saat tidak ada air. Jadi kalau misalnya air masih ada, masih cukup untuk berwudu, maka gunakan air. Ibu, Nabi itu kalau berwudu minimal 1 liter airnya. Kalau mandi minimal 1 ember. Kalau Nabi. Kalau ibu
ibu kalau kolam ya Bu ya. Kan model-model kita nih kalau nggak basah nggak enak. Makanya, tapi minimal kalau ada ukuran air 1 liter cukup buat berwudu. Asal bagian yang dialirkan harus mengalir, bagian yang dibasuh harus diusap, ya. Jadi tidak boleh bertayamum kecuali tidak ada air. Apa dalilnya? Falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamum. Dan landasannya dari hadis Nabi, walima ruya anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala as-sa'id thayyib, debu yang mensucikan itu wudu'ul muslim malam dia jima, sama seperti wudunya orang muslim selama tidak mendapatkan air. Jadi boleh kita bertayamum selama tidak menemukan air. Kemudian apalagi aulihumu fil maudi minasti'malihi, atau boleh bertayamum karena takut sakit jika menggunakan air tadi. Tadi yang sudah disampaikan ya. Idapun iwa kuntum mardo. Kalau kita punya sakit yang kalau kena air khawatir tambah lukanya tambah besar, atau khawatir nanti meninggalkan bekas di wajah kita yang kurang bagus, maka boleh dengan kita bertayamum. Di qaulihi ta'ala wa in kuntum mardo, apabila engkau dalam keadaan sakit maka boleh untuk bertayamum. Lanjutin dulu ya, masih ada waktu ya sampai selesai ya. Auleh tiyajihi ashi hayawanin muhtaramin, atau boleh kita bertayamum apabila ada yang membutuhkan air lebih penting daripada kita. Contohnya apa? Lihat si hayawanin muhtaramin. Misalnya gini, kita ada air 1 liter. Buat wudhu sih cukup, tapi ada binatang yang namanya hayawanin muhtaramin. Binatang yang dihormati, dia sedang kehausan luar biasa. Contohnya binatang apa aja? Kucing ya. Ini hayawanin ghairu muhtaram, yaitu babi selain babi. Kalau babi lagi kehausan, biarin aja, biarin dia mati. Atau dikatakan orang yang murtad. Orang yang murtad keluar dari agama Islam. Nah, itu dikatakan kalau dia merasa kehausan, dibiarkan saja. Tapi kalau hewan-hewan yang muhtaram seperti kucing, kambing, ya, kemudian apa lagi? Onta, sapi, dia kehausan, kita ada air, apakah kita pakai wudhu ataukah kita kasih dia minum? Maka memberikan dia minum lebih bagus daripada kita pakai wudhu. Jadi kita kasih dia minum, dan kemudian kita wudhunya dengan cara bertayamum. Kemudian apalagi siyanatan liruh. Oh, karena menjaga ruh itu lebih bagus. Kalau nggak dikasih minum dia mati. Maka kita kasih dia minum, menjaga ruh dia aula menjaga ruh itu lebih bagus daripada menjaga ibadah. Jadi kita selamatkan nyawa dia lebih bagus daripada kita belain kita biar bisa wudhu. Maka air itu lebih manfaat buat dia, ya. Au lisyiddatil marad khawfil marad min isti'malihi, atau dalam kondisi yang sangat dingin, meriang, kita takut kalau kita wudhu kita tambah meriang, maka boleh kita tidak berwudhu tapi kita bertayamum. Walam tanfa'it tadfi'atu aw lam yujad ma yusakhi bihil ma. Karena misalnya air itu pengen dipanasin gak bisa, gak ada yang bisa panasin air itu, airnya hanya dingin, maka boleh kita tidak berwudhu tapi kita bertayamum. Kecuali misalnya tuh air bisa dipanasin, ntar begitu udah anget
baru kita wudhu boleh. Tapi kalau airnya terlalu dingin, takutnya kita tambah meriang, maka tidak berwudhu tapi bertayamum itu boleh. Sebagaimana hadis dari Amr bin As radhiyallahu anhu qala ihtalamtu fi lailatin dhalat. Kata sahabat Amr bin As, beliau berkata, saya pernah bermimpi, artinya bermimpi itu ya, mimpi basah ya, fi lailatin dhalat, dalam malam yang sangat dingin, fi ghazati dzatis salasil. Kemudian juga dalam perang namanya perang Zatis Salasil. Jadi sahabat pernah mimpi basah dalam situasi yang sangat dingin dan dalam peperangan. Fa'ashfaqtu anistaghsaltu in ahlaka. Saya takut kalau mandi, takutnya apa? Terlalu dingin sehingga saya sakit, atau mungkin karena dia sedang perang ada luka, takutnya begitu dikasih air lukanya tambah bahaya. Fatayamamtu wa sholaitu bi ashabi sholat subhi. Maka aku bertayamum dan aku sholat dengan sahabatku sholat subuh. Jadi karena dia mimpi basah, dia tayamum aja karena kondisinya malam itu sangat dingin dan takut kalau dalam peperangan dia mandi mungkin ada lukanya atau ada apa yang membahayakan. Lalu kira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku menceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqala Nabi berkata, ya Amr, wahai Amr bin As, sholaita bi ashabika wa anta junubun. Engkau sholat bersama sahabatmu sedangkan kau dalam keadaan junub. Kemudian Amr bin As berkata, Sami'atullah ta'ala yaqulu, aku mendengarkan Allah berkata dalam sebuah sabdanya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Jangan kau bunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Maksudnya kalau kita melakukan sesuatu malah membahayakan kita, maka lakukan yang lebih ringan, insyaallah Allah menerima amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya adalah boleh kita bertayamum ketika pertama tidak ditemukan air, atau kedua air yang ada diperlukan untuk sesuatu yang lebih penting, untuk menyelamatkan nyawa seseorang, untuk menyelamatkan ruh dari seseorang, maka boleh kita tinggalkan wudhu kemudian kita melaksanakan tayamum. Tayamum dibolehkan atas hadas kecil juga atas hadas besar. Dan tayamum dibolehkan apabila kita sakit, khawatir membahayakan, atau kita dalam perjalanan yang bukan maksiat, atau kita sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan kita kena air, maka boleh kita bertayamum. Insyaallah Allah Maha Penyayang dan Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan ya. Baik ibu sekalian, sampai sini udah jelas ya. Ada yang mau ditanya? Enggak, insyaallah bulan depan kita lanjutkan dengan syarat-syarat tayamum. Apa aja syarat tayamum? Ada 4, insyaallah bulan depan kita lanjutkan. Baik ibu sekalian, kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Kita yang hadir, yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakit kita. Yang lagi banyak urusan, Allah mudahkan urusan kita. Yang banyak hajat, Allah kabul hajat kita. Anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang saling bersama. Rumah tangga kita Allah pelihara menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang lagi banyak ujian, biar Allah angkat ujiannya. Yang lagi banyak urusan, biar Allah mudahkan urusannya.
Yang lagi banyak hajat, Allah kabul hajatnya. Yang lagi banyak musibah, Allah berikan kesabaran atas musibahnya. Guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah jadikan kubur raudhah min riyadil jannah. Guru-guru kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam sehat. Ilmu-ilmu yang diberikan kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu boleh pakai sekali lagi ya buat saya. Saya 3 Kamis yang lalu habis melakukan operasi. Hari ini jadi udah hampir setengah bulan ya. Operasi batu di ginjal. Alhamdulillah prosesnya ternyata nggak mudah. Prosesnya panjang. Setelah operasi saya pikir selesai. Ternyata jahitan saya infeksi, jadi harus dibuka lagi. Kemudian kalau infeksi kan ada nanahnya ya, jadi nanahnya dikeluarin lagi. Saya dalam keadaan yang sadar, saya cuma sebut Allah, Allah gitu sambil saya tutup kuping saya nahan sakit. Setelah infeksinya nanahnya keluar, pulang ke rumah masih ada sedikit keluar mungkin dia pembersihan. Terus banyak yang datang nengokin, banyak yang kasih masukan minum obat Cina katanya. Akhirnya saya minum obat Cina 3 hari, alhamdulillah. Setelah itu jauh lebih baik. Tapi sekarang masih pemulihan. Jadi saya masih pakai perban di sisi kiri saya. 6 jam sekali masih ganti perbannya karena masih ada sisa-sisanya. Saya mohon doa supaya pemulihannya cepat, supaya infeksinya juga udah tidak ada lagi. Kedepannya penyakit-penyakitnya udah diangkat semua sama Allah, dan nggak ada penyakit-penyakit apapun yang ada di diri kita. Ibu, nggak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat iman, Islam, sehat. Ya. Gak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat iman, Islam, sehat. Itu begitu saya masuk ke ruang operasi, saya antara 2 pilihan. Apakah saya bisa balik lagi atau itu waktu terakhir saya. Cuma saya minta sama Allah kita bertawassul. Ibu ingat ada cerita laki-laki yang terjebak di gua, ya, 3 orang laki-laki terjebak di gua. Kemudian bertawassul dengan kebaikannya masing-masing. Akhirnya gua yang tertutup batu, lama-lama batunya bergeser. Saya mencoba bertawassul. Waktu itu saya bilang, ya Allah, kalau ada kebaikan yang mungkin Allah lihat itu suatu kebaikan saya kepada orang tua saya, tolong panjangin umur saya ya Allah. Anak saya masih kecil-kecil gitu. Terus saya ingat apa kebaikan-kebaikan yang mungkin pernah kita lakukan. Kita bacain, ya Allah saya dulu pernah begini. Saya kalau sama ibu saya, Bu, kalau ibu saya di kamar, saya selalu masuk kamar saya batuk dulu, karena saya takut ibu saya melihat orang masuk kamar kaget. Tapi kalau dia dengar suaranya, dia tahu ada orang yang akan masuk kamar. Hal-hal yang kecil kayak gitu saya baca, saya minta ya Allah mudah-mudahan dengan perbuatan baik saya kepada orang tua saya, Allah panjangin umur saya. Masya Allah, dari 2 jam operasinya mundur jadi 5 jam. Dari jam 10 malam saya keluar jam 4 subuh. Dibius total. Begitu sadar jam 4, saya tanya dia operasinya udah selesai, udah. Saya cuma bilang alhamdulillah Allah masih kasih saya begitu. Saya ingat anak-anak saya masih kecil.
Kalau umur kita nggak ada, kalau ibu nggak ada, tuh anak-anak kita kesian. Ya. Makanya alhamdulillah berkat doa jamaah, berkat doa semuanya, Allah kasih saya bisa sehat lagi. Meskipun sekarang masih masa recovery, masa pemulihan, tapi alhamdulillah udah jauh lebih baik. Makanya saya mohon maaf, nanti jangan ada yang sentuh punggung saya. Punggung kiri saya kalau kesentuh masih agak sakit ya. Saya mohon maaf. Terus juga kalau saya duduk ini, bukan yang nggak sopan, nggak nyamperin saling, kalau duduk pasti nggak nyaman. Ya, jadi mohon maaf dan mohon doanya Fatihahnya. Mudah-mudahan kita semua dikasih sehat sama Allah, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dan insya Allah Allah kasih kita kesehatan yang sangat baik. Ini dari Syifa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa walidina. Terima kasih banyak. Insyaallah panjang umur sehat dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.